Kok kita udah lama bengkelnya kayak gini-gini aja ya. Bengkelnya itu selalu sepi, mobil yang masuk itu cuma 1, 2. Ya kamu harus jalanin ritual. Mau nggak seperti saya? Ritual apa ya? Pesugihan. Datang ke Gunung Kawi. Kuncen itu ngasih selembaran buku, Mang E. Ada ular, ada babi di situ tuh. Ada segala macam binatang. Yang ditunjuk tuh katak hijau. Sama si bosowan itu. Besok-besok tuh banyak pelanggan masuk tuh. Yang biasanya 1 unit, 2 unit sampai ada 15 unit masuk. Ketuk. Yang heran tuh Mang, kakinya kok lentur. Tangan lentur, lunak kayak gak ada tulangnya. Terus mukanya tuh menghijau Mang. Sininya kayak pada bintik-bintik keluar kayak jerawat, kayak bisul-bisul kecil gitu. Tapi yang anehnya nih Mang, tempat ritual yang dulu tuh tetap gak dimusnahin. Dibuka semua anak katak ratusan, penuh. Tapi sampai sekarang masih ada sih Mang, rumahnya terbengkalai tapinya. Masih ada 1. Dijual nggak? Belum, karena sengketa. Di sebuah bengkel tua ia termenung tanpa suara. Mesin servis jadi saksi dari usaha yang hampir binasa. Pelanggan menghilang membuat dirinya putus asa. Hingga ia memilih jalan gelap yang penuh rahasia. Godaan ritual Gunung Kawi membuat hatinya gelap gulita. Ritual pesugihan katak dijalankan dengan mantra dan dupa. Keberhasilan terasa nyata dengan hidup banyak harta yang justru menanti bayaran jiwa dari atasan Ibu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, yang paling menyeramkan dari perjanjian iblis bukanlah ritualnya, tapi saat manusia mulai menikmati hasil dosanya. Baik, selamat malam Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan selalu sehat ya. Kata-kata tadi atau kalimat tadi adalah cerminan dari kisah malam hari ini. Dan sudah ada di studio namanya Ibu Ita ini. Ya betul. Apa kabar Ibu? Baik Mang. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Nih Ibu, suaranya serak-serak basah, emang begini atau emang rocker nih? Udah asli dari lahir. Dari lahir ya? Keren nih kalau nyanyi kayaknya. Wah, males. Ibu kegiatannya apa nih Bu sehari-hari Bu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya? Sales kosmetik juga. Waduh, skincare Bu? Skincare. Luar biasa ya. Ibu Ita ini punya pengalaman yang pahit di tahun 2006 ya Bu ya? Ya betul. Bersama suami Bu? Betul. Menyaksikan atau tepatnya menemani orang yang melakukan pesugihan sampai tahu akhirnya gitu Bu ya? Ya betul. Seorang pengusaha bengkel. Ini ceritanya serem ya, menyayat hati, jadi jangan di skip videonya. Bisa dibilang saksi pesugihan katak hijau ya Bu ya? Ya betul. Pesugihan katak hijau gitu. Baik Sobat, mudah-mudahan selalu sehat, dan Sobat yang ada di luar negeri, di dalam negeri, mudah-mudahan semuanya lancar usahanya. Jangan lupa pula Sobat, udah lama nih Mang Ei gak pernah ngomong, untuk follow sosial media Malam Mencekam, Instagram, Facebook, dan juga IG-nya Mang Ei kalau mau ya. Boleh dong promosi dikit ya. Dan saatnya kita nonton Malam Mencekam. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Dan ini dia Ibu Ita. Begini Mang E, di tahun 2006 kejadiannya saya dan suami saya, Mang Pak David, kerja di satu perusahaan bengkel di bos yang sama. Perusahaan atau tempat biasa Bu? Atau sudah perusahaan? Waktu dulu sih perusahaan, tapi sekarang kan karena dia sih bos Wawan itu dari keluarga berada dan kebetulan dari orang ada. Terus akhirnya orang tuanya
cerai, berantakan. Dia lepas belajar mandiri, buka bengkel biasa. Bengkel kecil. Kecil-kecilan. Mobil. Nah waktu itu kebetulan bengkelnya itu selalu sepi. Terus ada mobil yang masuk itu cuma 1, 2. Kadang-kadang dia juga sering curhat kepada saya sama suami saya. Gimana ya Pak David, hidup saya tuh selalu begini-begini aja. Usaha bengkel, belum maju-maju juga. Sedangkan lapak masih nyewa di tetangga sepetak. Kayaknya kita malu deh sama teman-teman yang lain yang udah bengkelnya berkembang. Terus udah kayak gitu Mang, dia cerita, iya gimana ya Pak David seandainya kita usaha bengkelnya berkembang, alat-alatnya serba canggih, kompresor juga pakainya alat listrik bukan manual, mungkin kita dihargai teman-teman ya. Tapi kok kadang-kadang kita merenung setiap hari, setiap malam pada diri sendiri, kadang-kadang kita malu. Gimana caranya ya Pak David, kita cari solusi supaya ada pinjaman yang lebih besar. Ibu ada di situ waktu Ada, curhat? posisinya ada. Jadi ibu dengan suami itu di situ ya? Bareng. Kerja Mang. di situ? Bareng, duaan. Nah kebetulan kalau saya kan ikut ibu rumah tangga beres-beres di bengkelnya. Suami saya bagian pengecetan Mang. Nah kebetulan bosnya kan setiap hari selalu hadir tuh. Karena mengawasin juga. Takut apa nih yang kurang. Mobil kan perlu cat yang bagus, metalik. Kayak perlu kayak buat thinner lah, bahan ini. Kalau kurang kan suami saya kan selalu ngomong ke bos Wawan, ini ada yang kurang nih bahan-bahannya gitu Mang. Itu semua nama-namanya udah disamarkan semua. Terus itu si bos Wawan tuh ada di situ, di tigaan di tempat bengkel. Terus dia cerita lagi, Pak David kayaknya enak ya kalau bengkel kita udah berkembang. Ya sih, kita juga ikut senang. Iya gimana ya solusinya, ada pinjaman di mana ya? Kita bisa pinjam, gak mungkin lah kalau kita pinjam uang di bank yang nominalnya besar, sedangkan kita nggak punya jaminan apa-apa. Ini aja kan bengkel kita ngontrak sama tetangga 1 petak Pak David. Ya udahlah, suami saya bilang sabarin aja bos. Yang penting kita jalanin, insya Allah mungkin rezeki nanti juga ada di depan. Ya sih kesitunya sih, tapi kan lama prosesnya. Nah bos bisa nggak? Kalau umpamanya pinjaman kayak di bank kecil-kecilan, ya justru itu Pak David saya kan udah punya ke bank yang kecil-kecil juga. Itu juga buat ngangsur setiap hari kita belum bisa. Apalagi buat penuhi anak sekolah, buat kehidupan istri. Apalagi ini kita kan buka bengkel juga kan masih kayak gini-gini aja, belum pernah sukses, belum ada kemajuan kayak yang teman-teman lain Mang. Dia bilang kayak gitu. Terus ya udahlah. Suami saya bilang sabar, yang penting intinya walaupun 1-2 ada unit yang masuk. Insya Allah kedepannya kita asal kita berjuang, kita semangat, jangan putus asa. Insya Allah bos, kita pasti sama orang. Iya sih Pak David, tapi nggak mungkin ya kayaknya secepat itu, mungkin lama prosesnya ya Pak David. Tapi kita tuh pengen cepet. Kayaknya kita kalah deh sama teman-teman bengkel kanan kiri. Kadang-kadang kita kecil hati juga. Terus dia bilang kayak gini Mang, ya gimana ya Pak David, kalau kita nanti cari informasi ke teman saya yang udah bengkelnya berkembang, bengkelnya ada di mana-mana, terus dia punya segalanya, rumah mewah, mobilnya serba mewah. Kok kita udah lama bengkelnya kayak gini-gini aja ya? Udah sabar, tenang. Insya Allah suatu saat pasti nanti ada kemajuan. Ya Pak David sih, kemajuan gimana caranya kalau kita nggak berjuang pinjem sana pinjem sini, kita nggak cari modal buat ngembangin bengkel. Dari mana mau maju kalau kita tetap cuman ngandelin dari 1-2 unit yang masuk? Nggak mungkin lah Pak David. Tapi nanti kita mau tahu informasi lah dari teman kita yang punya bengkel yang udah maju dan sukses itu. Ya kalau gitu sih terserah bos Wawan aja gimana baiknya. Terus bos Wawan langsung datang ke temennya. Bos,
pinjam uang ada nggak nih, kecilnya 10 juta, besarnya 20 juta. Ngapain pinjam besar-besar, buat apa? Ya saya buat ngembangin usaha bengkel sih. Udah, daripada pinjam kamu harus mikirin buat bayarnya, nanti kamu susah nggak bisa ngembaliin. Udah jalanin seperti saya aja. Emang seperti saya seperti apa? Kamu bisa berkembang seperti ini. Ya udah, kamu turutin aja. Kamu mau nggak jalanin seperti saya? Kalau kamu mau hidupnya enak, sukses, ya seperti apa dulu? Ya kamu harus jalanin ritual. Mau nggak seperti saya? Ritual apa ya? Pesugihan. Tapi resikonya nanti kamu yang nanggung sendiri gitu, Mang. Akhirnya dia udah pulang ke bos, ke yang temannya itu. Ceritalah ke saya lagi sama ke suami. Keesokan harinya, tahu-tahu pagi-pagi si bos Wawan tuh datang ke rumah saya. Terus bilang gini, tok 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 tok. Ada apa bos? Pagi-pagi tumben sih ke rumah sekitar jam 8-an lah. Enggak, saya mau ada yang diomongin penting banget sama kamu, Pak David. Penting apa nih gitu. Udah kayak gitu, enggak, saya udah dapat informasi dari teman saya. Katanya gimana? Udah, pokoknya kalau kamu pengen bengkelnya sukses, ada jalan keluarnya. Gimana caranya? Yaitu katanya kita harus menjalanin ritual, katanya gitu Mang Kalau prosesnya pengen cepet, kamu pengen punya modal banyak, mau nggak jalanin seperti saya, jalanin seperti apa? Terus temannya bilang, ya ritual lah, kamu mau nggak? Ritual, ya saya juga sempat kaget ritual apa? Ya itu pesugihan. Terus saya nyeletuk, pesugihan. Emang Bos Wawan nggak takut? Enggak lah, udah gimana caranya, udah saya nekat gimana hidup selalu direndahkan. Keluarga saya juga istilahnya butuh biaya banyak buat ngidupin istri, buat nyekolahin anak, buat ngembangin usaha bengkel yang sepetak. Sedangkan teman di sana, di sini semua berkembang, udah punya mobil, udah punya rumah mewah. Sedangkan saya rumah aja belum punya, masih satu petak kontrak nyambung sama tanah bengkel itu. Ngeluh terus Bu ya? Ngeluh, setiap hari ngeluh Mang. Ngeluh lagi, ngeluh sampai saya tuh bosen dengerinnya. Ngeluh ke suami saya, dari selalu ngeluh apapun suka duka itu sama suami saya, sama saya. Selalu, setiap hari, setiap saat pokoknya. Kok mau jujur-jujuran gitu ya Bu ya? Mau, dia selalu belak-belakan. Dia nggak ditutup-tutupi, apapun resikonya dia mau cerita apa adanya. Karena dia saking pengen sukses, pengen umum kayak orang Mang Dia tuh nggak pernah malu apapun cerita sama saya, sama suami saya di depan saya. Sampai dia jujur, walaupun saya meninggal jadi apa binatang sekalipun saya terima katanya. Demi untuk menyekolahkan anak saya biar jadi orang, biar dikuliahin, jangan sampai monoton katanya. Nasib kayak kita tuh jangan sampai ditiru ke anak-anak saya gitu. Terus keesokan harinya suami saya sama saya layaknya udah biasa kerja ya di bengkelnya. Udah kayak gitu, dia nyamper tuh ke bengkel si bos Wawannya. Pak David, udahlah ada ide bagus. Gimana caranya juga kita jalanin aja tah. Terserah bos lah kalau nggak takut. Kalau saya sebagai karyawan ya nurutin bos aja, gimana baiknya gitu Mang Udah kayak gitu, terus dia bilang, dah Pak David kita ikutin jejak dia aja tah. Yang penting intinya Pak David tetap setia di bengkel saya ya. Seandainya saya berhasil, mungkin Bos David juga kan ikut senang, ikut bahagia juga kalau kita bengkel udah berkembang, kata gitu Mang. Ya terserah bos lah apa baiknya aja gitu ya. Tapi gini katanya Pak David, seandainya kita jalanin ritual itu, tapi kita nanti ke sana ke Gunung Kawi itu, menjalani itu kita ambil hari malam Jumat Kliwon. Bukan dari Minggu, bukan dari Sabtu, tapi ngambilnya di malam Jumat Kliwon. Itu juga kita harus rutin ke sana. Emang bos nggak takut resikonya kalau ada apa-apa di diri sendiri? Enggak lah, saya udah nekat bulat apapun kejadiannya. Yang penting intinya jangan ngorbanin anak saya dan jangan ngorbanin istri saya gitu Mang Betul, serius, betul. Jalanin aja lah pokoknya. Nanti kita minta info juga lagi ke teman saya biar jelas. Pokoknya Pak David kapan-kapan kita siap ya kalau kita mau jalan ke sana, mau kan nganter saya, kata si bos Wawan itu ke suami. Ya ada saya juga gitu. Terus saya bilang, lah bos nekat banget, kok seperti jalannya ritual gitu kayaknya bangga banget.
udahlah diem, yang penting gini aja, intinya kita sukses, kita proses dapat uang cepat, kita bisa ngembangin usaha bentuk bengkel. Insya Allah semua karyawan di sini ikut bahagia semua. Ya udah bos, siap, kapanpun kita akan ikutin apa kata-kata bos aja lah. Nah setelah itu dia esok harinya tuh langsung mendatangin ke rumah saya dan ke suami saya tuh ngajak Mang ya itu bawa mobil pick up, dianya mobil jadul lah, mobil zaman dulu. Ada Pid, ayo siap-siap yuk kita jalan ke atas. Mau apa bos? Ya, ayo kita ke sana aja, istri kamu bawa. Ya kebetulan saya juga ikut ke sana Mang ikutlah. Ya kita 3 naik mobil. Dalam perjalanan dia cerita banyak tuh. Menuju kemana ini Bu? Menuju ke arah sana ke atas, ke daerah ke atas tuh. Udah kayak gitu dalam perjalanan pada Pid, pokoknya sukses deh kita. Seandainya kita menurutin kata teman itu, pokoknya kita nekat bulat apapun kejadiannya. Sambil nyetir itu, sambil 3an di dalam mobil di depan, apapun kita jalanin aja. Udah nyampe, terus si Bos Wawan bilang, udah yuk, kebetulan ini kan malam Jumat Kliwon, kita langsung jalan aja yuk kak, sana langsung gitu. Ya itu arah mau ke Gunung Kawi Mang Jadi 3an kan nganter tuh ke sana ke Gunung Kawi. Dalam perjalanan kan karena jauh kan perjalanannya nggak deket, ya kita bertiga itu menurutin kata bos. Akhirnya ya dalam perjalanan ya kita ikutin sama dia, sama Bos Wawan, sama suami juga. Karena menempuh perjalanan yang sangat jauh, akhirnya sampai malam tuh datang ke Gunung Kawi. Suatu pas sudah mau ke Gunung Kawi itu kebetulan hujan lebat Mang hujan lebat, terus ya pokoknya udah gelap banget lah, udah malam banget. Akhirnya ke situ turun, kebetulan jalan yang dilalui untuk ke Gunung Kawi itu terlalu banyak terjal-terjal gitu ya, banyak bebatuan, susah dilalui sama kendaraan. Ya terpaksa kita bertiga itu turun, mobilnya tinggal di pinggir jalan. Kita cari kanan kiri, tapi udah dapat informasi dari temannya tuh kita selusurin aja ke Gunung Kawi. Suatu saat nanti di sana katanya ada gubuk kecil. Jadi kita bertiga, suami sama Bos Wawan tuh kita cari ke situ, Mang mobil ditinggal di jalan. Akhirnya udah begitu perjalanan udah ada 500 meter, ketemu tuh di kaki Gunung Kawi. Akhirnya ada gubuk-gubukan gitu, ya seperti gubuk-gubuk tua lah. Nah, udah di situ, bos saya dan suami saya itu langsung ngetuk pintu di situ. Ya ketemu langsung itu sama kuncennya. Terus kuncennya langsung buka pintu. Saya masuk, permisi, semuanya permisi, dipersilakan masuk. Oh masuk. Ya keadaan basah kuyup lah, namanya kehujanan di jalan. Akhirnya persilakan masuk, suruh duduk semua. Terus kuncen jawab, maaf, tujuan Anda kesini mau apa, ada apa gitu ya. Terus saya bilang sama suami juga, mau ada perlu yang diomongin Pak Kuncen. Oh perlu apa ya? Akhirnya si Bos Wawan nyetuk, ini saya gini Kuncen, selama hidup saya berusaha, usaha bengkel itu kok nggak berkembang. Sedangkan saya sekarang sulit cari uang, pengen cepet proses cari uang, banyak buat modalin bengkel itu seperti apa ya Pak Kuncen. Terus dia bilang, Kuncen diem sambil merenung, diem aja gitu. Emang di situ udah siap, tujuannya ke sini seperti itu. Udah siap, pokoknya apapun Pak Kuncen, saya siap lahir batin, apapun itu. Kejadiannya sama diri saya sendiri, pokoknya saya siap 100%. Bener, udah tekad bulat Kuncen apapun kejadiannya. Ya udah terserah ya, kalau saya sih enggak mengharuskan kamu ini menjalani seperti ini, karena jalan yang lurus juga masih ada ya, masih banyak. Kalau kamu maunya seperti itu ya mangga-mangga aja Mang kata kuncennya. Akhirnya si Bos Wawan tuh langsung ngelirik ke suami saya, ke Pak Dapid, coba ulurkan tangannya gitu. Suami saya nurut, ulurkan tangannya ke Kuncen, dilihat tangannya. Ini nggak bisa, wetonnya hari Selasa katanya. Coba nih ngerokok, suami saya nurut, dikasih rokok selutru Mang
Dikasih rokok selutru 1 batang yang rokok jadul zaman dulu itu yang kayak bau-bau kemenyan. Akhirnya suami saya ngisep. Nah terus ada asisten kuncennya tuh nganuin korek, tapi nggak nyala-nyala. Ibu ikut di situ? Ada di sebelahnya. Nemenin? Iya nemenin. Ada di situ Mang Ai. Sampai saya tuh merinding. Kok kenapa suami saya suruh ikut-ikutan juga gitu? Karena waktu itu kondisi suami saya juga mungkin lagi sama itulah, ada posisi di bawah. Jadi terserah aja ini nanti kena arus juga kayaknya nggak apa-apa. Tapi saya udah deg-degan banget gitu ya. Terus udah kayak gitu suami saya tuh ngerokok. Terus kata kuncennya gagal Mang Ai. Wah ini gagal katanya nggak bisa. Akhirnya si selutrunya diambil. Udah ini Pak David udah diam dulu di sini. Akhirnya gantian Bos Wawan ngulurin tangannya. Udah kayak gitu Bos Wawan dikasih rokok juga Mang Ai, rokok selutru. Sebentar Bu, kenapa suami ibu harus ikutan? Ya dari awal tuh kata bosnya, udah Pak David kita ikut aja ke situ. Kita nanti bisa kaya juga. Suami saya kan orangnya nurut aja. Nurut, mungkin dalam hati dia, kita juga bisa nih seperti bos. Karena dari dulu tuh akrab banget, udah setia kawan lah. Udah kayak saudara, jadi apapun dia nurut, ngejerumus ke lubang pun dia mau. Suami saya, untung suami saya dilalak kuncennya belum ngizinin. Mungkin Allah masih ngalangin, belum Gagal bisa. tadi ya? Gagal jadinya tuh. Udah kayak gitu, si Bos Wawan langsung menyondorkan tangannya. Kuncen lihat, nih coba rokok, suruh diisep. Akhirnya si Bos Wawan ngerokok juga, dinyalain koreknya itu cepet banget habisnya. Berarti kata kuncennya lulus. Lulus mengambil ritual pesugihan. Udah setelah habis rokoknya, si kuncen tuh ngomong lagi. Mang, bilang gini, maaf emang udah siap. Apapun resikonya siap katanya gitu. Enggak nyesel di belakang, enggak nyesel di kemudian hari. Enggak, saya udah nekat, benar udah lahir batin, apapun yang terjadi sama diri kamu sendiri. Tapi gini Kuncen, seandainya saya mau pesugihan di sini, saya janji jangan sampai menumbalkan anak dan istri saya Kuncen. Yang penting intinya diri saya aja yang dikorbanin, yang jadi tumbal gitu. Ya kamu mau menerima seperti itu, mau. Akhirnya Kuncen itu ngasih selembaran buku, Mang Ai. Gambar lah gitu, banyak binatang-binatang di situ. Bos Wawan tuh akhirnya nunduk. Kata si itu, Kuncen pilih salah satu kamu, apa yang disukain kamu di sini gitu. Ada ular, ada babi di situ tuh, ada segala macam binatang. Yang ditunjuk tuh katak hijau, gambar katak hijau, sama si Bos Wawan itu. Akhirnya ya udah kamu terima ini, resikonya kamu nggak ini menanggung sendiri, resikonya seperti ini, nggak takut kamu di kemudian hari, nggak ikhlas gitu Mang, dia ikhlas katanya gitu. Ya udah Kuncen kan nggak memaksain Mang Ai, udah dia terima, tapi ada syaratnya kata Kuncen. Syaratnya apa Pak Kuncen? Nih nanti kamu dikasih ritual sesajen di sini, terus ada maharnya. Kamu punya uang nggak? Terus dia bilang, ya maaf ya saya bawa uang cuma 200.000. Cukup nggak Pak Kuncen? Cuman bawa uang segini. Ya udah nggak apa-apa. Cuman buat itu aja katanya, buat mahar. Terus diterimalah uang 200 Mang Ai. Uang 200 diterima. Akhirnya sama Kuncennya tuh dimasukin ke kain merah, ditilap. Terus sama sesajen-sesajennya itu tuh asistennya yang suruh ngambilin. Ada telur ayam kampung, ada kendi, ada bunga-bungaan gitulah, pokok kemenyan apa di situ. Terus dia ngasih syarat ke Bos Wawan, tapi kamu nanti di rumah juga kamu harus ritual seperti ini. Kamu nanti ada ruangan khusus buat pribadi kamu, jangan dikasih lampu, tapi syaratnya jangan kamu tidur sama istri kamu. Pokoknya kamu siapapun sekeluarga kamu harus dirahasiakan bahwa itu khusus pribadi kamar kamu, itu jangan ada yang tahu aja. Ngambil satu dalam ruangan rumah itu. Akhirnya ya udah, pokoknya saya akan turutin apapun Kuncen yang ngasih tahu ke saya. Ya udah ya, nanti kamu ini apapun yang saya kasih tahu kamu, semuanya syarat-syarat ini kamu penuhin, jangan sampai lupa. Tapi nanti setelah kamu pulang dari sini, setiap malam Jumat Kliwon, kamu juga rutin datang ke sini, ke Gunung Kawi gitu Mang Ai. Akhirnya pulang lu dalam perjalanan, ya bertiga pulang, pamitan lah sama Kuncen. Setelah pulang,
udah pulang itu kan di perjalanan saya dan suami saya diturunin tuh di rumah saya sendiri, terus dia pulang ke rumahnya juga masing-masing. Keesokan harinya suami dan saya layaknya seperti kerja biasalah datang lagi ke bengkelnya. Terus gini, akhirnya udah datang ke bengkel, si bos Wawan negur ke suami, Pak David, tenang, berhasil nanti kita ya, tunggu, pokoknya tahun depan kita berhasil, bengkel juga nggak seperti ini, nggak sepetak, intinya Pak David juga ikut sukses, ikut senang, pokoknya saya janji nggak bakal ngingkarin janji ke Pak David, pokoknya kita bahagia bareng-bareng. Ya udah oke bos. Ibu maaf, topinya ketinggalan di depan. Oh iya, terima kasih. Topi malah mencekam, keren ya. Akhirnya apa coba Mang besok-besok tuh banyak pelanggan masuk tuh. Teman-teman orang-orang ininya tuh, pokoknya teman-teman dekatnya yang biasanya 1 unit, 2 unit sampai ada 15 unit masuk, ketuk. Akhirnya udah berkembang pesat, langsung dia berani bikin papan nama, terkenal bengkelnya di mana-mana. Begitu, ini udah setahun kemudian bener berhasil Mang bener. Dia tuh ngambil perumahan, di komplek perumahan ngambil 1 dulu. Terus dia bilang ke suami saya, Pak David besok kita ngambil perumahan. Dikira saya tuh bohong, nggak tahu benar. Itu begitu ritual berapa lama Bu? 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Oh, lama juga ya? Lama juga prosesnya, 1 tahun itu jalanin ke ini, pokoknya setiap malam Jumat Kliwon tuh rutin Mang ke Gunung Kawi, ke tempat itu juga kan, ke tempat kamar pribadi khusus yang ritual itu. Tapi setahun kemudian saya kaget Mang kok bisa ngambil rumah sebesar itu gitu ya. Lokasinya juga sih. Terus udah mengambil ngambil rumah 1 lagi, sekalian plus tanahnya luas banget tuh, ada sekitar 1000 meter lah, luas banget. Saya juga sempat kaget gitu ya, kok drastis banget. Di situ dia bikin kamar khusus bikin lagi baru khusus ada, tapi gelap gulita khusus. Jadi di sebelah pavilion bengkel, misah jauh dengan kamar keluarganya, jauh banget. Anak istrinya tahu nggak Bu? Belum tahu waktu itu, belum tahu kejadiannya, belum taunya dia pinjam di bank sama temennya, kan temennya kaya tuh. Kalau kamar khususnya tahu anak istrinya? Belum tahu, si bos Wawan tuh bilang pokoknya ini khusus saya, khusus papi tidur sini, kamu jangan ikut campur, kamu kamarnya di sana gitu. Jadi kan ngerti istrinya, nurut sama. Nggak curiga ya? Enggak curiga waktu awal itu nggak curiga Mang Udah kayak gitu, terus akhirnya dia, wah kita besok bisa beli mobil nih Pak David. Wah hebat, sekarang berhasil ya, bengkelnya udah sukses. Dia tuh bos Wawan langsung beli mobil, mobilnya punya 3, mobilnya bagus-bagus lah, mewah-mewah Mang Udah kayak gitu, terus keesokan harinya dia punya ide, Pak David gimana ya kalau istri saya suruh buka usaha sembako gitu. Wah ide bagus bos, ya dibuka ini aja. Akhirnya istrinya dibukain sembako tuh Mang. Buka sembako beras, minyak, gabung sama bengkel. Grosiran di depan rumahnya. Jadi sampingnya bengkelnya luas, rumahnya di depan pinggir jalan juga, tapi nggak jalan setapak. Kalau jalan setapak sih yang rukoan itu, jalan setapak, rukoan besar. Pokoknya wah banyak pelanggannya. Ya beras, ya minyak, ya segala macam lah, layaknya kayak minimarket gitu. Udah kayak gitu, udah berkembang pesat, udah sukses lah, anak-anak kuliah, semuanya serba kecukupan gitu ya. Akhirnya udah berapa tahun itu dia lupa untuk dengan janji-janji ritual. Berpoya-poya, main dugem, main cewek Mang. Lupa dengan perjanjian awal lah, karena udah punya segalanya mungkin, ketutup sama itu. Jadi dia main cewek. Dia tuh sering kalau di bengkel tuh, Pak David malam mingguan yuk, kemana bos? Ya wis kita cari yang kinclong. Kok kayak gitu sih? Ya udah nggak apa-apa, pokoknya mau ya siap, kita makan. Jadi udah begitu kaya, udah istrinya juga udah sukses, udah punya usaha di mana-mana, anaknya udah kuliah.
Sampai sempet Mang anaknya tuh dibeliin rumah tuh. Setiap anak dibeliin rumah. Tapi yang herannya anaknya tuh nggak ada yang tahu bahwa papinya ngambil pesugihan seperti itu, belum ada yang tahu. Dikiranya utang di bank gitu aja. Kalau ibu dengan suami dapat Udah apa? tahu banget, udah kuncinya ada di saya. Dapat apa, Bu? Waktu itu saya sempat belum dikasih apa-apa sih, tapi perjanjian itu mau membangun rumah saya, renov rumah saya. Tapi kebetulan saya sama suami saya kan selalu menolak. Udah nggak usah repot-repot. Udah nanti tak renov rumahnya sama saya, tanggung jawab katanya gitu ya. Tapi perjanjian itu karena dia mungkin lupa ya dengan janji-janji dia. Akhirnya banyak hura-hura, banyak dugem, banyak jalan-jalan lah, makan-makan gitu Mang. Tapi begitu udah mau mendekat ke ini perjanjian, dia ngasih mobil tapi second. Mobilnya mobil kayak seperti mobil Panther tapi putih jadul tuh, udah pada rusak lah. Diserahin tuh, katanya sih ada yang ngecat tapi orangnya udah lama banget nggak diambil-ambil. Kasihin. Terus boswawan bilang, duh Pak David beresin aja lah. Ini udah perjanjian, orang yang gak tahu meninggal gak tahu kemana. Udah pokoknya kalau dapet saya yang tanggung jawab. Keesokan harinya lagi tuh datang lagi si boswawan ke rumah. Pak David gimana ya kita ke Gunung Kawi lagi aja yuk ke sana. Takut nih kalau kita janji kita langsung gak ditepatin. Ya udah akhirnya keesokan harinya malam Jumat Kliwon tuh Mang langsung berangkat lagi ke Gunung Kawi ke sana. Jadi ke Gunung Kawi itu setiap 3 bulan sekali Mang. Pokoknya setahun terus mengisi lah 3 bulan sekali itu setiap malam Jumat Kliwon. Nah kebetulan karena itu waktunya udah pas malam Jumat Kliwon, Bos Soban tuh langsung jemput suami saya dan saya langsung ke sana mau jalanin ritual juga ke Gunung Kawi. Setelah ke Gunung Kawi nemuin tuh seorang kuncen. Bilang kata kuncen gini, kamu jangan terlambat. Apapun yang dijanjikan saya, kok kamu katanya telat kesini gitu. Terus Bos Sowan bilang ya maaf karena saya sibuk gitu. Karena perbengkelan sangat rame, ya maafnya aja Pak Kuncen ya. Awas sesuatu saat kamu jangan sampai lupa ritual kesini lagi ya. Udah saya maafin. Tapi lain kali jangan sampai walaupun kamu gimana-gimana, sesibuk apapun kamu harus ingat tetap datang walaupun 3 bulan sekali ke Gunung Kawi katanya gitu, kata si Kuncen. Udah kayak gitu, pulanglah saya sama suami saya. Udah setelah di rumah, Bos Sowan itu kalau setiap malam Jumat Kliwon di kamar yang gelap gulita itu selalu mengasih saran ke karyawan juga. Awas nih setiap malam Jumat Kliwon siapapun jangan ada yang berani masuk ke kamar saya khusus. Walaupun istilahnya ada orang langgan yang mau memperbaiki mobil itu jangan berani mengganggu saya. Jadi sampai nomor telepon juga, SMS juga nggak pernah diangkat. Tetap dia semedi di situ, ritual di situ semalaman sampai pagi, pokoknya sampai jam 2 gitu. Kalau ritual sampai pagi sih Mang, kalau ritual nggak boleh diganggu. Dia semedi ya Mang, dia semedi ngadepin itu sesajen. Di situ tuh ada darah babi. Di sesajennya dia cerita sih ada darah babi. Terus ada apa tuh kemenyannya tuh digenti kayak inyo-inyo gitu tuh. Karena dia orang Kristen ya, pakai inyo-inyo terus buah-buahan gitu. Kayak ada apel, ada kue-kue cikak, pakai tampir tebok gitu tuh yang lingkaran gini ya. Terus kayak ada dia semedi gini aja, dianya duduk gini aja ngadepin sesajen gitu semalaman setiap malam Jumat Kliwon. Kayak Apa gitu. yang datang, Bu? Ya suara-suara kayak gitu, kayak suara katak, temenin dia, rame. Suara katak itu pada gemuruh, suara katak-katak tuh kayak menyambut dia berteman, bersahabat, bergembira di situ. Suasana pokoknya di kamar itu tuh suara-suara katak-katak rame gitu. Seolah-olah semua menyambut dia berteman gitu. Suara katak-katak itu gemuruh, suara katak aja yang rame di situ. Nggak tahu ya kalau kita, ya namanya kita orang awam kan nggak bisa ngeliat. Mungkin ya bosnya mungkin ngeliat dia bawa katak tuh mungkin wujud roh sendiri tapi mungkin ganteng kayak dia. Bukan kawin, Bu ya? Enggak kawin. Enggak kawin. Kawin dia bilang siluman kawin. gitu enggak ya? Enggak kawin. Cuman datang aja setiap malam Jumat Kliwon cuma nemenin doang gitu. Karyawan-karyawan sudah banyak. Banyak, udah ada 8. Jadi tahu semua, Bu ya? Tahu. Tapi karyawan yang lain belum. Ke suami, cuman ke suami kasih tahu karyawan yang lain jangan ganggu. Jadi pegangannya kuncinya tuh di suami saya yang tangan keduanya lah yang paling dipercaya gitu Mang.
Udah kayak gitu, akhirnya udah berapa tahun kemudian jatuh sakit. Mang ada keluhan, sakit lah. Sudah berapa tahun? Udah hampir mau ke 7 tahun lah, ke 7 tahun, ke 8 tahun. Ngeluh, dia banyak ngeluh. 7 tahun itu Bu nggak ada tumbal ya Bu ya? Belum ada karena tumbalnya diri sendiri sih Mang. Udah kayak gitu, dia bilang gini, aduh kok badan saya rasanya sakit, tulang-tulang saya kok rasanya patah-patah, keringat dingin keluar semua. Dia selalu ngeluh gitu. Terus istrinya bilang, ya udah periksa aja, periksa juga makan obat warung kok nggak ada perubahan. Keesokan harinya suami saya sama saya tuh datanglah ke bengkel. Dia kondisinya lagi sakit sih, lagi meriang gitu di kamar. Terus si ibunya bilang, Pak David, itu suami saya kok lagi meriang, panas dingin, menggigil, terus semalaman nggak bisa tidur. Gimana enaknya ya kalau dibawa ke rumah sakit aja gitu. Akhirnya memutuskan Bos Wawan itu harus dibawa ke rumah sakit karena kondisinya udah terlalu lemah gitu. Akhirnya ya, udah begitu benar-benar sakit, nggak bisa bangun, suami saya dan saya itu berangkat. Yang nyetir anaknya Mang dibawa ke rumah sakit. Pokoknya rumah sakit yang terdekat lah. Udah dibawa ke rumah sakit. Setelah itu diagnosa sama dokter, kok nggak ada penyakit apa-apa, kata dokter. Ini kok sehat-sehat aja, kata dokter. Terus saya bilang, yang bener dok, kok nggak ada penyakitnya. Padahal semalaman dia nggak bisa tidur, ngigo, terus keringat dingin keluar semua. Tapi yang heran tuh, Mang kata dokter sama sekali nggak ada penyakitnya, sehat-sehat aja kok gitu. Saya nungguin sama suami saya di situ sampai malam. Istri dan anak-anaknya nggak ada yang mau sama sekali nungguin suaminya yang lagi kondisinya sakit kayak gitu tuh. Nggak sama sekali, nggak ada yang mau nungguin di rumah sakit. Nah keesokan harinya dia tuh semakin parah, nggak bisa ngomong, nggak bisa turun ke lantai, pokoknya lemah lunglai lah, ngomongnya juga terbata-bata. Terus sempat dia bilang, saya mau ke toilet, pelan banget. Suami saya bangun, bos mau ke toilet, iya, tapi saya kakinya kok lemas. Yang heran tuh Mang, kakinya kok lentur, tangan lentur, lunak kayak nggak ada tulangnya. Terus mukanya tuh menghijau Mang, menghijau, kuning ke kuning-kuningan tuh. Sininya kayak pada bintik-bintik keluar kayak jerawat, kayak bisul-bisul kecil gitu. Terus suami saya bilang, ya udah cepet saya angkat gitu ya. Begitu diangkat ke toilet, mengglosor Mang, mengglosor layaknya katak gitu, lemes kayak nggak ada tulangnya, mengglosor gitu. Ya suami saya kan kewalahan, susah kan, licin, badannya licin banget. Terus suami saya bilang, ini begini mah gimana? Ya saya pegang kakinya juga emang licin ya, loncat sana loncat sini, istilahnya licin aja licin gitu Mang. Udah kayak gitu ya terpaksa lah dibopong duaan, ditaruh lagi di atas kasur. Terus sampai sehari semalam bermalam di situ di rumah sakit. Akhirnya SMS ke istrinya, ini Bu gimana? Bos nggak ada yang nemenin, saya pengen pulang sama istri saya juga. Ya udah sabar Pak David, semalam lagi aja, katanya di sini tokonya nggak ada yang nungguin. Ya soal bengkel sih tenang, ada karyawan lain, tungguin aja bosnya dulu di situ, katanya tanggung. Nanti informasi dari dokter kalau umpamanya sakitnya udah ketahuan, ya mungkin kita juga kesana, kata gitu Mang. Udah kayak gitu dicek lagi sama dokter ya, tapi tetap penyakitnya nggak ada Mang. Tetap itu walaupun segitu udah kelihatan parah, tetap dokter ngatain nggak ada penyakit apa-apa. Nah begitu keesokan harinya kan kebetulan malam Jumat tuh Mang nggak tahu malamnya lagi tuh ada suara ketuk-ketuk pintu. Nah saya tuh kayak seneng sama suami, dikira tuh perawat sama dokter. Jadi ada yang masuk lah kan tengah malam tuh sekitar jam 12:30, jam hampir jam 1-an lah. Pas begitu suami saya buka pintu itu katak Mang, gede banget. Datang ke rumah sakit, bukan ke rumah sakit, di rumah sakit. Buka pintu suami saya itu katak besar banget, sampai takut suami saya menjerit, duh kok katak gede begini gitu ya. Terus ya saya hampir gemeter lah yang sama juga saya nemenin di situ ya. Tapi posisi Bos Wawan sih tidur nggak ngelihat ada kotak sebesar itu.
Terus udah kayak gitu udah tutup aja. Tapi saya dalam hati saya ngerti perjanjian itu mungkin mau menjemput, karena saya tahu waktu awal ritual itu ya dia menunjuk ke katak hijau, mungkin dia mau menjemput dia mungkin. Terus suami saya mah kayaknya perjanjiannya udah mau ini deh, udah dia tutup aja lagi pintunya. Begitu tutup menghilang si katak itu menghilang. Yang lihat siapa aja, Bu? Yang ya saya sama suami aja duaan, nggak ada siapa-siapa. Saya sama suami saya aja yang lihat, itu kodoknya hijau banget sambil ngeliatin dari pintu gitu. Ditutup tuh udah ngilang, Mang. Ngilang, nggak tahu entah kemana arahnya, nggak tahu. Sampai saya merinding banget itu. Suami saya dia bilang kayaknya udah perjanjiannya udah deket mah. Ya udah cukup tahu aja. Udah kayak gitu, keesokan harinya kan merasa takut tapi nggak diceritain sama istrinya, enggak. Kita tutup rahasia, kita duaan aja suami istri. Akhirnya terpaksa kan takut. Bu, udahlah ini bos bawa pulang lagi aja. Dokter bilang ada penyakit. Ya udah nanti saya ke sana katanya. Akhirnya ibunya ke situ ke rumah sakit, diantar anaknya. Ya saya, suami sama ibunya akhirnya izin ke dokter bawa pulang karena kondisinya nggak ada penyakit apa-apa, Mang. Katanya sehat-sehat aja kayak gitu. Akhirnya pulang kan ke rumah. Terus pulang ke rumah, saya juga langsung ikut ke bengkelnya juga, semualah. Anaknya, dia sama istri sama saya juga ke rumahnya. Terus si bos awannya ditidurin di tempat kamarnya. Terus ngeluh. Akhirnya Pak David mau permisi pulang, ditarik tangannya sama bos Wawan. Pak David, kondisi saya seperti ini, apa ini kita udah deket perjanjian? Ya udahlah, terima aja. Sama saya bilang, kayaknya perjanjian udah mau selesai. Gimana ya kalau kita izin ke Kuncen, kita dipanjangin lagi umurnya, kita ngasih tumbal aja. Tapi jangan anak saya, jangan istri saya. Terus siapa? Ya udah nanti dia pengen numbalin ibu kandungnya yang udah tua renta, yang udah 70 tahun. Keesokan harinya dia agak mendingan tuh, Mang kondisinya tuh agak mendingan, nggak terlalu parah kayak lagi kemarin-kemarin. Setelah ngucap gitu? Iya, pas ngucap itu agak mending, biasa, sehat kayak semula lah. Udah kayak gitu berangkat lagi tuh ngajak suami saya sama saya ke Gunung Kawi. Dia minta ke Kuncen, datang, Pak Kuncen, saya tolong jangan cabut nyawa saya dulu, perjanjian saya tolong. Bukan saya mengingkari, saya masih pengen hidup 1 tahun lagi untuk istilahnya menjaga keluarga saya supaya bengkel ini benar-benar kelihatan udah benar-benar berkembang, anak saya udah sukses semua. Ya terserah, tapi saya nggak mau melarang haknya kamu, tapi ya itu harus ada syarat, kata Kuncennya, harus pakai tumbal. Terus si bos Wawan bilang, ya tolong, tapi jangan istri saya, jangan anak saya, di rumah kamu ada siapa aja gitu. Masih punya orang tua, tapi orang tua saya udah tua. Terus kamu ikhlas tah ada tumbal orang tua kamu? Ya udahlah kalau udah tua ini, kata dia tuh. Ya udah ini perjanjian kamu ya, saya kasih waktu tuh cuman berapa ini lagi lah gitu. Akhirnya udah kayak gitu langsung pulang. Kebetulan langsung tuh drastis, Mang ibunya sekarat. Malamnya tuh sekarat. Langsung ngomongnya juga nggak nyambung, kayak orang depresi berat gitu. Mencakar-cakar tembok-tembok, cakar-cakar gini, sampai dia maaf ya keluar kotoran di situ, pipis di situ. Tapi keluarga besarnya tuh nggak boleh nyentuh dia. Udah diwanti-wanti sama bos Wawan tuh jangan sampai dibawa ke rumah sakit. Pokok dia ditutup sama kamarnya dia, fokus di situ. Gitu. Udah kayak gitu. Begitu benar-benar udah sekarat, dia marah-marah, ngamuk-ngamuk di situ. Namanya kan udah tua tuh, Mang. Keesokan harinya tuh udah langsung seketil maut, udah nggak ada napasnya. Si ibu kandungnya tuh meninggal mendadak tanpa sebab, karena udah tua, terus udah perjanjian mungkin tumbalnya karena mau pakai ibu kandung sendiri. Ya akhirnya keesokan harinya meninggal. Langsungnya dikebumikan layaknya orang meninggal biasa lah. Karena tetangga kan taunya dia udah tua. Udah kayak gitu. Langsung dia kayak bangga banget bos Wawannya karena udah ada tumbal, terus dianya masih nyawanya disambung lagi untuk kedepannya dia mungkin masih bisa menikmati hidup kaya. Tapi perjanjian ya tinggal perjanjian, nggak bisa diingkari. Walaupun ada tumbal juga kan cuma 1 tahun, Mang, batasnya yang ibunya meninggal itu. Karena dia mau diperpanjang, akhirnya ibunya yang diambil buat tumbalnya. Sekian udah lama waktunya, udah habis target itunya,
perjanjiannya sakit lagi ngedrop. Lebih sakit, lebih parah dari yang kemarin-kemarin. Down dia punya. Lemas, sakit mang. Pokoknya menggelosor-gelosor, keringet dingin keluar semua. Di sini anak istrinya mulai tahu. Istrinya pertama mulai tahu, tapi dikiranya sakit wajar-wajar aja. Sakit biasa, enggak sakit karena dia pesugihan gitu, belum tahu sama sekali. Belum bocor ya? Belum bocor Mang belum bocor sama sekali, itu belum ada yang tahu. Terus udah kayak gitu, si bos Wawan tuh sakitnya semakin parah. Keesokan harinya si ibunya bilang ke suami saya, Mang David tolonglah bawa ke rumah sakit lagi aja gitu. Kenapa Bu? Semakin parah kok penyakitnya, lemah lunglai begini, tenaganya nggak ada, keringet dinginnya keluar semua gitu. Terpaksa itu. Ya saya sama suami saya juga tetap kunci rahasia, nggak mau buka sama istrinya dulu, nggak cerita ke siapa-siapa lah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit lagi seperti biasa Mang. Tapi dokter tetap nggak ada penyakit apa-apa, tetap. Si bos Wawan tuh susah lah, udah benar-benar parah, udah berdown. Udah kayak gitu dokter bilang nggak ada penyakit, langsung lah dibawa pulang. Di perjalanan itu bos Wawan meninggal. Tapi dengan keadaan semua muka dan tubuh tuh menghijau Mang, menghijau mulai. Akhirnya karena udah perjanjian dari dulu dari keluarga dia, keluarga besarnya kalau meninggalkan kremasi. Akhirnya musyawarah lah sama keluarganya semua, seluruh warganya, ya terpaksa dikremasi. Akhirnya ya saya menyaksikan juga sama suami saya Mang, ikut dikremasi acara adat dia. Pendeta bilang, kok seumur hidup saya menkremasi jenazah nggak seperti ini, katanya gitu Mang. Tapi itu kok utuh jasadnya, masih utuh seperti kambing guling. Tulangnya nggak jadi abu, dagingnya nggak jadi abu, nggak bisa gitu full. Istilahnya di open itu api membara full banget. Semua kaget. Sampai sempet dikasih syarat diterbangin burung merpati 2 sepasang sejodoh. Akhirnya udah gitu ya terpaksa diberhentiin, diambil lagi. Terus kata orang muslim, maaf ya ada ustadz orang muslim karena ikut hadir di ngelayat ke situ, udah kebumiin aja. Karena ada kejanggalan katanya gitu. Mungkin udah tahu tapi nggak diungkapin, mungkin ya. Terus pendetanya juga tak tahu. Akhirnya dikebumiin. Setelah dikebumiin Mang, dengan sendirinya itu usahanya menyurut. Udah setahun 2 tahun kemudian setelah itu udah wafat, usahanya menyurut. Istilahnya yang tadinya rame bengkelnya gitu ya, karyawannya banyak mengurangin. Nggak ada istilahnya pelanggan yang masuk lagi. Istrinya juga yang tadinya belanjanya sehari tuh ada 4 juta, 3 juta, 5 juta, menyurut, ngeluh istrinya juga. Setahun kemudian akhirnya usahanya bangkrut, istrinya meninggal juga. Istrinya ikut meninggal. Setelah istrinya meninggal, anak-anaknya yang tadinya di situ ada sama ibunya sama keluarga besarnya di situ pada misah rumah tuh, yang 3 pada misah rumah. Akhirnya usahanya juga nggak ada yang megang bengkelnya. Sempet suami saya juga, duh sedih ya mah kalau nggak ada bosnya, kata suami saya. Terus gimana lagi, udah jalan aja walaupun ada 1-2 unit. Udah kayak gitu istrinya meninggal, usaha tuh terbengkalai Mang, terbengkalai. Akhirnya disita bank, bank banyak yang datang ke situ. Udah kayak gitu satu rumahnya yang satu sempat ambruk, yang satu ditungguin sama anak yang nomor 3, dibukalah konter. Tapi yang anehnya nih Mang, tempat ritual yang dulu tuh tetap nggak dimusnahin. Masih ada di situ, posisinya masih ada di tempat papilun bengkelnya, masih utuh. Sesajen apa tuh masih ada di situ. Nah kebetulan si anak nomor 3 tuh ngambil karyawan tuh buat jaga konter. Sempat suruh bermalam di situ. Akhirnya kata anak nomor 3, kamu udah jaga konter di sini ya. Umpamanya mau mandi mau apa ada tuh tempat toilet. Terus kalau mau tidur juga ada tuh di bed di sebelah kamar yang ini. Tapi kamu jangan sampai buka-buka kamar ini ya. Kok dia tahu, karena amanah dulu papinya bilang kayak gitu sih, jangan pernah ada yang buka-buka kamar itu. Akhirnya kayak gitu si karyawan yang konter itu Mang terpaksa mau pipis. Terpaksa tuh dia datang ke toilet Mang. Udah gitu buka toilet, dibuka semua anak katak ratusan penuh.
penuh dengan anak-anak katak itu di toilet itu, sampai jerit ya yang penjaga konter itu. Anak katak heran banget di toilet penuh gitu. Akhirnya tutup kembali. Datangnya lah si anak nomor 3, kenapa kamu kayak takut di sini? Semalam saya pipis di situ kok lihat anak katak ratusan. Nggak mungkin, orang biasa-biasa aja kok, toilet dijaga bersih, dibuka kok nggak ada apa-apa. Tapi sama karyawan itu tuh kelihatannya katak banyak banget mang, katak tuh ratusan gitu. Udah kayak gitu dia hampir sempat resign kerja dari konternya karena ketakutan ya. Terus keesokan harinya lagi pas malam di Kliwon, terus anaknya bilang udah tidur di sini aja, nggak usah pulang, udah malam. Gitu. Terus ada kayak itu tidur di situ. Si kasur bantalnya banyak anak katak juga, banyak banget itu. Wah banyak, pokoknya loncat sana loncat sini. Dia ngeri terus langsung bebaca langsung pulang. Akhirnya dia besoknya resign. Akhirnya sampai sempet konter juga yang tadinya banyak pengunjungnya sepi, mang. Terbengkalai sepi dari hari-hari itu. Karena melihat itu tuh esokan harinya biasanya penuh. Akhirnya sepi dengan sendirinya, nggak tahu 1, 2. Tadinya kan penuh tuh kalau orang mau beli ini beli itu tuh alat-alat konter tuh penuh lah pengunjungnya gitu, pembelinya. Nggak tahu dengan udah dengan dimakannya waktu gitu ya, rumah-rumah terbengkalai, anaknya juga usahanya pada anjlok. Sempat ruko juga nggak ada yang nungguin karena nggak ada modal lagi, nggak ada yang mau istilahnya buat beli sembako ini, mungkin anak-anaknya nggak punya modal. Ya udah tuh semuanya terbengkalai. Kenapa nggak diurus oleh suami, Bu? Kan orang kepercayaannya Ibu. Kalau maaf ya, Mang suami saya itu orangnya selalu nggak mau menerima warisan apapun. Apalagi dari teman dekat ya, walaupun dari keluarga kandung sendiri dia nggak mau. Intinya gitu suami saya tuh. Ya sempat mau direnov rumahnya, tapi nolak suami saya tuh. Mah kalau kita hidup ini berkah-berkah aja ya mah gitu. Sempat mau dikasih materialan, mau sempat kasih pasir, mau disempet kasih semen, saya nolak. Ya itu cuma dikasih 1 mobil tua, Mang Kalau uang dikasih nggak, Bu? Kalau uang tuh jarang, paling mingguan kasih jajan buat anak-anak gitu. Ya buat bonus nih, buat jajan anak-anak gitu. Kalau uang jujur dikasih, tapi kalau bentuk uang besar enggak. Tapi kalau renovasi rumah itu memang udah mau dibeliin pasir, semen gitu, ditolak sama suami saya. Udah kayak gitu. Jadi hanya dapat mobil bututnya, Bu ya? Dapat mobil butut aja, mobil putih panter zaman baheula tuh. Masih ada? Akhirnya ditawarin sama bandar, sama calo dijual. Laku murah sih, Mang. Laku murah. Tapi Ibu makan uang itu nggak ada efek apa-apa, Bu ya? Alhamdulillah nggak ada efek apa-apa karena dianya juga kan nggak pakai tumbal orang lain dan anak istrinya, cuman dia sendiri. Mungkin ya diri sendirinya menjadi katak hijau itu karena dia milihnya katak hijau. Ya makanya waktu di rumah sakit kan muncul katak besar banget tuh Mang Ya itu mau jemput dia mungkin. Itu muka tuh pokoknya serem. Kalau istrinya meninggal ini karena apa, Bu? Kalau istrinya tuh karena sakit-sakitan juga bukan sih. Karena bukan karena tumbal. Kepikiran sama suaminya juga mungkin, karena kalau suaminya ada sih segala kecukupan kan. Pas suaminya meninggal kan modal juga nggak ada yang ngasih. Bengkel juga kan istilahnya yang datang cuma 1-2, itu juga nggak cukup untuk bayarin karyawan. Jadi semuanya begitu udah meninggal, semuanya juga hancur. Penghasilan juga nggak ada, minim banget seperti awal lagi. Tapi sampai sekarang masih ada sih Mang, rumahnya terbengkalai tapinya. Masih ada 1. Dijual nggak? Belum, karena sengketa ya. Antara anaknya? Mungkin urusan sama bank juga, sama anaknya juga mungkin sengketa, jadi susah untuk dijual juga. Masih ada sampai sekarang. Ya serem sih, kalau orang lewat juga kelihatannya angker serem banget. Ibu punya dokumennya nggak, Bu? Foto-fotonya? Berhubung karena dokumennya lama banget jadi nggak ada ya. Zaman baheula sih Mang. Terus saya nggak fokus ke situ ya. Nggak fokus istilahnya mau dokumen seperti itu, nggak ada sama sekali. Cuman kita tahu deket aja, udah kayak saudara. Intinya apapun kunci rahasianya tuh dipegang saya sama suami, yang lain nggak ada yang tahu. Sempat keluarganya juga nggak ada yang tahu Mang kemungkinan ngerenung dari hati yang terdalam mungkin papi ini pasti utang ngebank ya, kemungkinan juga seorang istri mungkin tahu tapi nggak mengungkapin karena kamar nggak boleh, tidur bareng nggak boleh, mungkin tanda tanya kan. Tapi saya sampai sekarang belum pernah cerita ke siapapun. Anaknya tahu nggak, Bu, sekarang ini? Anaknya tuh nggak tahu ya, ada yang nomor berapa itu sampai sekarang nggak mau ngakuin keluarganya, kabur.
dari kehidupan orang tuanya. Tahu. Mungkin bapaknya tahu melakukan informasi sekian. dari sana sini tetangga mungkin. Karena kok drastis banget Bos Wawan ini. Yang dulunya kere, rumah tanahnya juga begini. Di sana tuh tempat tinggalnya kumuh. Kok sekarang drastis. Mungkin tangga kan biasa dari mulut ke mulut. Mungkin ada yang tahu salah satunya. Anaknya mungkin. Makanya dia tuh menjauh dari keluarganya. Nggak tahu di mana tinggalnya gitu tuh. Karena udah kayak gitu Mang. Jadi terakhir itu sesajen masih ada di kamar khusus itu. Masih belum dibuang. Anak-anaknya nggak buangin. Enggak. Ibu sempat dengar suara-suara aneh nggak? Ibu sempat suara dengar begitu pulang, tapi herannya di rumah ibu dabruk gitu tuh. Terus kayak ada bayangan Bos Wawan gitu, kok tinggi banget menghijau. Saya sempat kaget, kok ya. Terus suami saya bilang udahlah cukup tahu aja mah gitu. Kayak di pintu tuh tinggi banget menghijau gitu, tinggi banget tuh, sampai saya tuh melihat kepalanya begini besar tinggi, dia mau ke rumah saya. Jadi nggak mimpi nggak apa, tapi kok ada kayak wujudnya Bos Wawan di depan saya ini tinggi besar terus menghijau gitu. Saya sempat kaget, udah kayak gitu aja. Berlendir juga Bu ya? Ya licin layaknya kayak katak gitu badannya. Tapi dia nggak takut karena udah komitmen perjanjian. Terus udah suami saya tahu, dia nggak malu-malu kalau cerita apa adanya. Saya nekat kok, udah nggak jadi masalah, nggak jadi katak hijau juga gitu. Jadi nggak ditutup-tutupi Mang kalau ke saya sama suami, tapi ke orang lain nggak mau cerita dia. Yang dipinjemin duit tuh Bu ya, yang bos bengkel juga, tahu nggak Bu kejadiannya? Tahu. Kayaknya tahu Kan Bu ya? informasi dari dia juga. Tahu, maka dia juga ikut ngelayat waktu dia meninggal. ikut Tapi si ngelayat. bos itu Gunung Kawi juga, sama. tapi nggak berakhir. Mungkin dia ada sengsara. tumbal, ada tumbal-tumbal yang lain, Mang. Karena dia pakai tumbal-tumbal yang lain, jadi dia tetap hidup. Kalau ada tumbalnya untuk penggantinya masih bisa dihidupkan. Kalau udah nggak ada tumbal susah, dia yang diambil, kayak gitu, ngeri. Makanya kalau pakai tumbal bisa, nggak tahu anaknya, nggak tahu cucunya, dia masih hidup. Sebenarnya bisa saja kita tayangkan foto rumah bekasnya itu Bu ya. Iya Cuman ada sih, bisa sepintas nggak lewat. mungkin Bu ya, nanti orang pada tahu. Baik Ibu, mungkin ada tambahan pesan untuk penonton Malam Mencekam Bu ya. Dari Ibu, dari kisah ini apa Bu yang mau disampaikan Bu? Apapun masalahnya ini, kisah nyata seperti ini, jangan sampai ditiru. Kita ambil hikmahnya aja. Kita insya Allah minta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Insya Allah apapun kasih keberkahan dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu juga sedikit menyesal mungkin ya dengan Nggak menyesal sekali. Saya sempat begini Mang. Biarlah hidup menderita. Yang penting kita intinya masih kasih sehat, masih kasih makan. Nggak tengok kanan kiri. Apa artinya kaya? Apa artinya semua kemewahan ada? Tapi kalau kok kita ngorbanan diri sendiri, kita nggak diterima sama Allah. Kita semua lahir telanjang ya Mang. Tapi kalau kita hidup dikasih Allah segini, kita harus banyak menyukuri lah. Menyukuri hidup aja Mang. Iya. Ada masa di mana Bos Wawan tidak lagi puas dengan hidup sederhana. Ia ingin cepat kaya. Dan Gunung Kawi menjadi jawabannya. Ritual katak hijau itu membuat usahanya sukses besar. Namun sejak saat itu, hidupnya tak pernah benar-benar tenang. Tubuhnya berubah secara perlahan. Dan keluarganya pun mulai terkena musibah. Hingga akhirnya kutukan itu mulai mengambil segalanya. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.